para mahasiswi dan mahasiswa yang berbahagia. Selamat datang ke kampus STKIP WE Tebula dan selamat memulai membina diri agar dengan kemampuan akademik dan kearifan personal kalian dapat berperan serta semakin aktif, penuh inisiatif serta kreatif dan bijaksana dalam ikut membangun kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk maksud dan tujuan mulia ini, STKIP menjadi sarana institusional yang siap mendampingi kalian dalam mendidik diri agar bisa menambah dan mengembangkan pengetahuan ilmiah serta menjadi manusia bermartabat karena memiliki sikap hidup serta tingkah laku yang semakin terpuji. Untuk semua kebutuhan pendidikan ini, STKIP menyiapkan personalia pendamping dan pembimbing seperti staf, para dosen, serta pegawai dan karyawan-karyawati, juga fasilitas fisik seperti ruang-ruang kuliah, aula, dan ruang doa serta macam-macam sarana lainnya. Sebagai lembaga iman dan moral Kristiani, Gereja Katolik Keuskupan WE Tebula menyiapkan sarana pendidikan tinggi ini dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin orang-orang muda di pulau ini agar lebih gampang mendapatkan sarana pendidikan yang memadai yang dibutuhkan untuk bisa menata masa depan yang lebih menjanjikan. Gereja berharap agar lembaga pendidikan ini menghasilkan semakin banyak akademisi yang tidak hanya sungguh terpelajar dan terdidik dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan orang-orang beriman yang beritikat baik dan berbekalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, berinisiatif memberi diri untuk secara kreatif membangun kesejahteraan penduduk pulau ini. Dengan kata lain, menjadi teladan dalam usaha pembangunan masyarakat menuju kesejahteraan rohani dan jasmani. Dalam penyelenggaraan pendidikan kaum muda, gereja sadar bahwa setiap zaman mempunyai tuntutan dan tantangannya sendiri. Tentu saja lembaga-lembaga pendidikan Kristiani harus selalu peduli terhadap perkembangan sosial dan budaya dunia agar melalui pengolahan dalam pendidikan, seluruh civitas perguruan tinggi ini sanggup menjawab berbagai masalah yang merupakan dampak sosial perkembangan tersebut. Ada dampak positif dan dampak negatif. Ada dampak yang kelihatan, kedengaran, terasa, dan ada dampak yang tidak terjangkau panca indera. Sebagai contoh perkembangan teknologi informatik yang sangat cepat yang terjadi sejak awal abad ke-20, namun baru terasa pesat perkembangannya sejak beberapa dasawarsa terakhir ini, dan bahkan dengan kecepatan semakin tinggi terus terjadi sampai dunia menamakan masa perkembangan ini sebagai era digital. Sebagai lembaga pendidikan dari gereja dan untuk gereja dan masyarakat umum, kata gereja yang pertama adalah gereja sebagai institusi klerus dan awam. Kata gereja yang kedua adalah gereja sebagai umat Allah.
Maka STKIP ini mempunyai misi untuk mewartakan iman dan moral Injili. Semuanya terjadi dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, yakni manusia yang melalui pendidikan dibekali dengan kesanggupan untuk mengaktualisasi diri dengan mengembangkan secara optimal dimensi-dimensi kepribadian, yaitu dimensi emosional, supaya dapat menghadapi persoalan dengan kepala dingin dan tidak meledak-ledak mengikuti hawa nafsu. Dimensi intelektual, supaya tidak menjadi orang bodoh, tetapi sebaliknya punya wawasan ilmiah yang luas dan mendalam. Dimensi sosial, untuk dapat membangun pergaulan yang positif dalam masyarakat. Dimensi moral, untuk tahu membawa diri dalam tata aturan berdasarkan adat istiadat umum dan toto kromo setempat. Dan dimensi religius, supaya aktif dalam hidup keagamaan untuk menjalin relasi personal dengan Tuhan. Mau tidak mau, pada era digital ini, usaha untuk membangun kepribadian yang utuh bisa didukung penuh oleh fasilitas digital, bisa juga terseret oleh fasilitas yang sama ke dalam lembah kehancuran. Semuanya itu tergantung bagaimana kita secara dewasa menggunakan alat-alat komunikasi tersebut yang supramodern. Para fungsionaris pendidikan alias seluruh civitas akademika hendaknya jeli dalam menilai dan membuat pembedaan sisi-sisi positif dan negatif dari perangkat-perangkat digital untuk dijadikan sarana pendidikan diri semua mahasiswi dan mahasiswa agar mendapatkan dan mencapai keutuhan kepribadian. Kualitas pendidikan harus menjadi prioritas. Mutu pendidikan harus terungkap dan terlihat tidak hanya dalam kepintaran ilmu pengetahuan dan kefasihan dalam menyampaikannya, tetapi juga bahkan lebih-lebih pada kesanggupan untuk membedakan yang baik dari yang tidak baik, serta menghindari yang tidak baik. Juga pada sikap hidup saling membagi, pada cara membawa diri, pada tutur kata dan tingkah laku yang terpuji, serta pada kemampuan untuk merubah diri dari yang negatif kepada yang positif. Dengan kata lain, sebagai orang terdidik, kita harus bisa mengendalikan diri untuk tidak terperosok ke dalam lumpur fasilitas digital. Kita tidak boleh menjadi hamba digital. Kita harus bisa menguasai diri untuk memilih alat-alat teknologi modern yang menghantar kita ke kesejahteraan rohani dan jasmani, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat pada umumnya. Sekali lagi, jadilah teladan kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Berikut sebuah contoh dampak negatif kemajuan dunia informatik karena manusia sudah menjadi hamba digital. Talia tadi di sekolah belajar apa? Andai aku jadi sesuatu, Bun. Oh. Terus Talia mau jadi apa? Mau jadi HP. Hah? Kok jadi HP? Soalnya jadi HP enak, selalu diperhatikan. Kalau HP Bunda bunyi pasti cepat dijawab. Tapi pas Talia panggil mau tanya mainan, Bunda selalu bilang sebentar lagi ya.
Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi nggak pernah bermain sama aku. Kalau bunda sibuk sama HP-nya, kadang bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur di samping HP-nya, tapi aku nggak pernah ditemani tidur sama ayah. Itu kenapa Ralia pengen jadi kayak HP, biar bisa dekat terus sama ayah dan bunda.